Selamat datang di channel Aglonema Family Nursery. Nah, kali ini kami akan menjelaskan sejarah tentang Aglonema Pride Sumatra dari berbagai sumber. Sebelum itu, jangan lupa subscribe agar mengetahui video-video terbaru kami selanjutnya. Aglonema Red Sumatra atau Aglonema Pride of Sumatra ini termasuk kasta aglonema termahal di Indonesia. Sebab, jenis aglonema yang satu ini merupakan awal generasi aglonema berwarna merah. Dirilis tahun 1983 oleh Gregory Garnadi Hambali, orang Indonesia asli. Ciri-ciri dari aglonema Red Sumatra ini memiliki daun yang sangat kompak dengan bentuk elips memanjang. Lahirnya Pride of Sumatra menandakan babak baru dalam dunia Aglaonema hibrida. Istilah Aglaonema hibrida untuk membedakan dengan Aglaonema spesies yang jumlahnya mencapai 30 jenis. Pride of Sumatra sebetulnya bukan Aglaonema hibrida pertama yang dilahirkan dari persilangan. Pada periode 1980-an, yang banyak dihasilkan adalah yang tipe daun hijau. Misalnya ada Ciput, Sanola, Aloet, dan Golden Fantasy. Dari Thailand ada Cityporn. Sosok Pride yang khas, merah kehijauan dengan punggung merah tua menyebabkan popularitas Pride of Sumatra langsung meroket. Ia melebihi Donna Carmen yang juga dihasilkan oleh Greg Hambali, kehadirannya pada 1985 sangat menggemparkan, sehingga jejaknya kemudian diikuti penyilang Thailand. Maka lahirlah Butterfly, Lady Valentine, Dut Anjamani, dan Red Bangkok. Semua berdaun merah mengekor Pride of Sumatra. Seperti terselip di balik namanya, Aglaonema berdaun merah menyala itu menjadi kebanggaan, bukan cuma Sumatera, tetapi juga bagi Indonesia. Pewaris warna merah adalah induk jantan Aglaonema rotundum. Greg Hambali memperolehnya dari Aryono, eksportir tanaman hias di Jakarta. Rotundum yang asli Sumatera bagian utara seperti Bukit Lawang dan Aceh berdaun hijau tua. Warna merah darah hanya di permukaan bawah daun. Spesies yang sama sebetulnya ada di tangan penangkar Thailand. Sejak 1980, Nursery Aditya milik Aryono rutin mengirimkan Aglaonema rotundum ke Bangkok. Tak lama berselang Greg juga mendapat dua Aglaonema comutan setinggi 20 cm dari Fajar Marta. Fajar pada 1983 dikenal sebagai penyilang lili. Ia membeli beberapa biji Acomutatum dari Dowsets di Singapura. Produsen benih itu mengumpul biji Sri Rejeki dari Mindanao dan Luzon, keduanya di Filipina Selatan. Aglaonema comutatum sebetulnya juga terdapat di Palu, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Sayang, tangkai Aglaonema comutatum domestik terlampau panjang dan corak daun samar-samar menghilang. Merah muda yang semula menghiasi tangkai memudar. Kemolekan Aglaonema comutatum milik kita terkikis. Sudah begitu anakannya berkurang. Ini bukan fitnah. Jeleknya performa itu akibat pergaulan bebas dengan Aglaonema simplex yang berdaun hijau polos dan enggan beranak. Lalat menjadi mat comblang perkawinan mereka. Padahal bunga Aglaonema harum karena mengandung amil asetat. Nasib Aglaonema comutatum di Filipina lebih baik karena populasi A simplex tak begitu dominan. Mereka masih mampu menjaga diri untuk tidak terlampau intim sehingga pergaulan bebas pun terhindari. Setelah kedua indukan Aglaonema rotundum dan A. comutatum di tangan, ahli botani itu menjodohkan mereka. Kalau disilang mestinya hasilnya bagus, kata pria kelahiran Sukabumi, 19 Februari 1949 sebelum melakukan persilangan. Greg terdorong untuk menyilangkan lantaran tanaman hias itu disenangi orang karena tahan banting. Ia tahan di ruangan berpendingin, cahaya redup, dan kelembapan rendah. Ketimbang Dieffenbachia, misalnya, yang sama-sama anggota famili Araceae, Aglaonema jauh lebih unggul. Getah Dieffenbachia gatal dan anakannya tak sebanyak Aglaonema. Populasi anakan jelas menentukan harga jual. Selain itu Dieffenbachia bukan asli Indonesia, tetapi imigran asal Amerika Selatan. Padahal persilangan dibutuhkan indukan dalam jumlah banyak. Karena Dieffenbachia dari negeri seberang maka relatif sulit untuk memperolehnya dalam jumlah massal. Pada penghujung 1982 mulailah Gregory menyilangkan Aglaonema rotundum dan Aglaonema comutatum. Masing-masing sebagai induk jantan dan betina. Inilah pengalaman pertamanya dalam menyilang Aglaonema. Greg sebelumnya lebih intens menjadi penghulu Caladium dan Alocasia yang masih sekerabat dengan Aglaonema. Mereka bertiga sama-sama anggota famili talas-talasan alias Araceae. Hasil silangan antara Aglaonema rotundum dan Aglaonema comutatum diberi nama precursor.
Sosoknya menarik, sayang masih warna hijau. Karena itulah Greg kemudian menyalang balik dengan dua induk berbeda. Pertama, kembali dijodohkan dengan sang ayah, Aglaonema rotundum dan menghasilkan tanaman berdaun merah menyala. Dialah Pride of Sumatra yang langsung mencuat dan menjadi ikon Aglaonema lain sampai sekarang. Lalu, Greg juga mendaulat Aglaonema brevis pathum untuk menjadi induk jantan. Persilangan ini menghasilkan Donna Charmen yang tak kalah sohor. Jadi boleh dibilang antara Pride of Sumatra dan Donna Carmen masih sepupuan. Donna Carmen lalu dititipkan pada Nursery Robikers di Bogor pada 1988. Penyilangan pertama ini ternyata menarik minat pasar. Buktinya, harga per lembar daun Pride of Sumatra sempat mencapai Rp300.000. Harga yang mahal memang sebanding dengan kerja kerasnya. Butuh proses yang rumit untuk menghasilkan Pride of Sumatra. Untuk menghasilkan satu silangan baru, dia harus membuat indukan. Untuk itu semua, butuh waktu riset minimal 3 tahun. Meski idealnya hingga 5 tahun. Itu baru menjadi sebuah tanaman yang menarik, terang dia. Satu hal yang kini jadi penyesalan Greg, dia tidak memperbanyak hasil karya silangannya itu. Ada seorang penangkar dari Thailand yang memperbanyak sampai 500.000 pot jenis Pride of Sumatra, ceritanya. Jelas Greg tidak mendapat keuntungan dari penjualan Aglaonema ini. Padahal jika tanaman ini dijual dengan harga Rp20.000 per pot saja, bisa menghasilkan 10 miliar rupiah. Greg mengakui, pengembangan tanaman hias di Indonesia terkendala oleh sempitnya lahan dan keamanan. Setelah menghasilkan Pride of Sumatra, kreativitasnya tak berhenti. 3 tahun setelah itu, Greg membuat karya baru, yakni Aglaonema jenis Aloe dan Donna Charmen serta Adelia. Pada 2000, Greg kembali menghebohkan dunia tanaman hias. Ia membuat The Big Five Aglaonema, yakni Widuri, Tiara, Hot Lady, Harlequin, dan Sexy Pink. Saat dilelang pertama kali, bandrol Harlequin hingga Rp600 juta. Namun Greg belum puas. Masih ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Masih banyak orang yang mau mengembangkan tanaman hias secara total. Dia menyayangkan fenomena goreng-menggoreng harga tanaman hias, seperti yang terjadi pada Anthurium akhir-akhir ini. Menurutnya, cara itu hanya melahirkan keuntungan sesaat. Hanya mengambil gampangnya saja, kata Greg. Indonesia sebetulnya punya segudang tanaman hias, termasuk di hutan. Sayang, hutan kini banyak dibabat dan diganti dengan kebun kelapa sawit. Tanpa memperhatikan plasma nutfah yang ada di dalamnya. Ia berharap orang harus punya pikiran jangka panjang dan berkomitmen pada hortikultura. Mungkin itulah sekilas sejarah Aglaonema Pride Sumatra. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, jangan lupa like and subscribe-nya ya.